Hari ini saya semakin menyadari bahwa membangun logika ilahi berdasarkan firman-Nya adalah agenda Roh Kudus dalam hidup saya sekarang ini, sebagai persiapan bagi saya untuk mulai hidup sepenuhnya dalam dunianya. Berikut hasil perenungan saya hari ini. Yang pertama, saya percaya logika ilahilah yang saya butuhkan untuk dapat selalu berpegang teguh kepada firman-Nya dalam segala situasi di kehidupan saya. Tanpa terbangunnya logika ilahi dalam kehidupan saya, mustahil saya dapat tetap mempercayai firman dalam situasi-situasi di mana fakta lahiriah bertolak belakang dengan firman. Sementara sebagai orang percaya, kita harus hidup berdasarkan apa yang kita yakini, dan keyakinan kita harus berdasarkan hanya pada firman-Nya. Merenungkan kisah Petrus yang berjalan di atas air, Matius 14 ayat 22-33, saya mendapati bahwa firman sudah Tuhan lepaskan, tetapi Petrus hanya dapat berjalan beberapa langkah di atas kemustahilan untuk kemudian ia tenggelam. Petrus mengawalinya dengan mempercayai Tuhan dengan mengambil langkah untuk berjalan di atas firman. Tetapi ketika ia mengizinkan fokusnya mulai teralih kepada setiap fakta lahiriah yang ada, dalam sepersekian detik, iblis mendapat celah untuk memunculkan keraguan dalam hati Petrus, sehingga ia kehilangan kepercayaannya kepada firman. Dan hal itu membuat ia kehilangan platform untuk dapat tetap berjalan dalam kemustahilan. Roh Kudus menjelaskan kepada saya bahwa hal itu terjadi karena logika ilahi belum terbangun seutuhnya di dalam kehidupan Petrus, sehingga ia hanya dapat menjalani 1-2 langkah keilahian dan kemudian tenggelam. Penyingkapan ini menjadi warning bagi saya untuk memastikan hal yang sama tidak terjadi dalam kehidupan saya. Firman yang dilepaskan Tuhan ternyata belum cukup untuk membuat saya dapat tetap teguh di dalam Dia ketika badai datang. Dibutuhkan pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh dan logika ilahi yang terbangun secara akurat untuk terus berpegang pada firman-Nya. Saya mau terus membangun persekutuan yang hidup dengan Dia setiap hari, sehingga saya bukan sekedar tahu banyak tentang pribadinya dari Alkitab, atau dari kata bapak rohani saya, atau dari kesaksian orang, tetapi saya sendiri mengenalnya dan mengalaminya secara pribadi, sehingga saya akan dapat terus melangkah di atas firman dari awal sampai akhir. Yang kedua, logika ilahi yang terbangun dalam hidup saya akan memposisikan diri saya untuk tetap ada dalam perkenanan Tuhan, membuat iman saya bertumbuh dengan kuat, hidup dalam ketaatan mutlak, dan membawa saya mengalahkan dunia. Saya baru menyadari bahwa dengan berbagai kondisi fakta lahiriah yang masih bertolak belakang dengan firman yang ada dalam hidup saya, sesungguhnya iblis berharap saya akan kembali menjadi inisiator dengan menerima solusi duniawi yang sudah iblis persiapkan atau logika manusiawi, yang akan membawa saya kembali mengandalkan diri sendiri dan memposisikan diri di bawah kutuk Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Roh Kudus membawa saya merenungkan kisah Yesus ketika ia hidup di dunia ini. Saya mendapati bahwa fakta negatif ternyata sering Yesus hadapi juga. Musuh terus berusaha mendistrak Yesus. Yesus mengalami ada masalah finansial, Matius 17 ayat 24-27. Dia menghadapi masalah kelaparan, Lukas 4 ayat 1-14. Masalah bencana alam, Matius 8 ayat 24-25, dan masih banyak lagi. Tetapi apapun wujud fakta negatif yang ada, Yesus selalu menyelesaikannya dengan cara yang ilahi. Ia tidak khawatir sama sekali, apalagi takut. Ia justru bangkit dan mengalahkannya dengan solusi ilahi yang Bapa beri. Roh Kudus menyingkapkan rahasia kehidupan Yesus yang penuh otoritas kepada saya. Yesus terhubung dengan Bapa, dan jalur komunikasi Yesus dengan Bapa selalu lancar. Yesus hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Bapa. Yesus hidup sebagai eksekutor sejati, sebagai anak yang taat secara sempurna. Yohanes 5 ayat 19 dan ayat yang ke-30. Saya membawa poin-poin ini dalam doa. Saya menghubungkan diri dengan roh ketaatan yang Yesus miliki terhadap Bapa. Saya rindu menjadi eksekutor sejati dari setiap firman-Nya
dengan membangun ketaatan yang sama seperti yang Yesus miliki ketika ia hidup di dunia. Saya bangun ketetapan dalam hati saya untuk hanya menggunakan solusi ilahi dalam menghadapi setiap masalah atau tantangan yang saya hadapi. Saya percaya ketika saya terus bergantung hanya kepada Dia, tidak merancang-rancang jalan keluar saya sendiri, maka saya sedang memposisikan diri untuk menjadi pribadi yang memperkenan hatinya. Dan ketika Ia berkenan atas hidup saya, pada saat itulah saya akan alami hal yang sama seperti yang Yesus dan Yusuf alami. Musuh mereka-rekakan fakta lahiriah untuk menghancurkan saya, tetapi Tuhan menggunakan kondisi dan situasi yang sama untuk justru membangkitkan dan membawa saya naik ke posisi rohani yang berikutnya, bahkan untuk dapat memberkati bangsa. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Setiap skema jahat musuh tidak akan pernah berhasil lagi ketika saya sungguh-sungguh membangun logika ilahi dalam hidup saya. Saya mau membangun keagresifan dan keaktifan dalam hidup saya untuk melawan segala tipu daya iblis dengan terus memperkatakan dan meneliti firman-Nya sampai terbangun menjadi keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam hidup saya. Saya mau pastikan saya terus mengarahkan mata saya kepada Dia dengan terus konsisten bertekun dalam pengajaran Bapa rohani saya dan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Secara logis sehingga logika ilahi semakin terbangun dalam hidup saya dan iman mulai bertumbuh dalam anugerah-Nya. Saya percaya saya akan terhubung dengan Dia yang akan terus memelihara iman saya dari permulaan sampai garis akhir nanti. Ibrani 12 ayat yang kedua. Biarlah iman yang mengalahkan dunia terbangun kuat dalam hidup saya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.